Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal. Pengertian masa dewasa awal. Dewasa awal merupakan suatu tahap yang dianggap kritikal selepas alam remaja. Ia dianggap kritikal karena disebabkan pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada peringkat ini, seorang perlu membuat pilihan yang tepat demi menjamin masa depannya terhadap pekerjaan dan keluarga. Pada masa ini juga, seseorang akan menghadapi dilema antara pekerjaan dan keluarga. Berbagai masalah mulai timbul terutama dalam perkembangan karir dan juga hubungan dalam keluarga. Dan masalah yang timbul tersebut merupakan salah satu bagian dari perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional adalah perubahan terjadi pada diri setiap individu dalam warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Menurut teori Erikson, tahap dewasa awal yaitu mereka di dalam lingkungan umur 20-an ke 30-an. Pada tahap ini, manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Beberapa ahli mendefinisikan tentang masa dewasa awal seperti sebagai berikut. S.J. Haig dan Willis 1991 menyatakan bahwa tidaklah mudah untuk mendefinisikan bahwa seseorang sudah menjadi dewasa, karena tidak ada kondisi yang sama persis yang dapat diterapkan pada semua orang. Hurlock 1990 mendefinisikan dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan alam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Pailen dalam Papalia DDK 1998 membagi fase dewasa menjadi 3, yaitu masa pembentukan, masa konsolidasi, dan masa transisi. Masa pembentukan dimulai pada usia 20 sampai 30 tahun, dengan tugas perkembangan mulai memisahkan diri dari orang tua, membentuk keluarga dengan pernikahan, dan mengembangkan persahabatan. Masa konsolidasi usia 30 sampai 40 tahun merupakan masa konsolidasi karir dan memperkuat ikatan perkawinan. Sedangkan masa transisi sekitar usia 40 tahun merupakan masa meninggalkan kesibukan pekerjaan dan melakukan evaluasi terhadap hal yang telah diperoleh. Perkembangan sosio-emosional masa dewasa awal. Sebagian besar golongan dewasa muda telah menyelesaikan pendidikan sampai taraf universitas dan kemudian mereka segera memasuki jenjang karir dalam pekerjaannya. Kehidupan psikososial dewasa muda makin kompleks dibandingkan dengan masa remaja karena selain bekerja, mereka akan memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak, dan tetap memperhaukan orang tua yang makin tua. Selain itu, dewasa muda mulai membentuk kehidupan keluarga dengan pasangan hidupnya yang telah dibina sejak masa remaja atau masa sebelumnya. A. Mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Setelah melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis atau seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, asalkan memenuhi persyaratan yang sah, yaitu perkawinan resmi. Tentu saja perkawinan tersebut dilakukan atas dasar cinta yang romantis dan cinta yang penuh afeksi atau kebersamaan. Cinta yang romantis juga disebut cinta yang bergairah karena memiliki elemen seksual dan kekanak-kanakan dan seringkali mendominasi bagian awal suatu hubungan cinta. Penelitian yang terkenal Ellen Bergshead 1988 mengatakan bahwa cinta romantis adalah hal yang ia percaya harus kita pahami jika akan mempelajari apa cinta itu sesungguhnya.
Cinta yang romantis mencakup jalinan yang rumit dari emosi-emosi yang berbeda. Ketakutan, kemarahan, gairah, seksual, kesenangan, dan kecemburuan sebagai contoh. Sedangkan cinta yang penuh afeksi disebut juga cinta yang penuh kebersamaan, yaitu ketika tipe cinta yang terjadi ketika hasrat individu untuk berada dekat dengan orang lain dan melibatkan perasaan dalam dan sayang terhadap orang tersebut. B. Membina kehidupan rumah tangga. Papalia, Ols, dan Feldman 1998-2001 menyatakan bahwa golongan dewasa muda berkisar antara 21 sampai 40 tahun. Masa ini dianggap sebagai rentang yang cukup panjang, yaitu 20 tahun terlepas dari panjang atau pendek rentang waktu tersebut. Golongan dewasa muda yang berusia di atas 25 tahun umumnya telah menyelesaikan pendidikannya minimal setingkat SLTA, SMU, sekolah menengah umum, akademi atau universitas. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan umumnya telah memasuki dunia pekerjaan guna meraih karir tertinggi. Dari sini mereka mempersiapkan dan membukukan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis. Artinya sudah tidak bergantung lagi pada orang tua. C. Meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Salah satu tugas perkembangan seseorang yang telah memasuki masa dewasa awal adalah memasuki dunia kerja dan karir. Dalam proses perjalanan dalam fase ini, seseorang dituntut untuk dapat menentukan jenjang karir yang tepat bagi dirinya. Seorang individu dalam menjalani hidupnya di tengah fase ini diharapkan untuk memiliki pekerjaan yang layak dan menjamin. Ketika orang dewasa muda memasuki dunia kerja, biasanya orang dewasa cenderung merasa tertekan oleh tuntunan pekerjaan yang mereka jalani. Mereka biasanya kurang setia atau memiliki loyalitas terhadap perusahaan yang rendah dan cenderung mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih memuaskan dan lebih dapat menjamin atas kelangsungan hidupnya. Terdapat beberapa aspek-aspek kerja yang harus diperhatikan pada seseorang yang telah memasuki fase dewasa. Di antaranya adalah usia, peran jenis kelamin, perilaku dan performansi, dan bagaimana kecenderungan pekerjaan dalam keluarga. Dalam memasuki dunia kerja, seorang memasuki fase usia dewasa awal harus melakukan tahap-tahap penyesuaian pekerjaan antara lain. 1. Pilihan pekerjaan. Individu dapat memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, kompetensi, dan faktor-faktor psikologis lainnya supaya ketika bekerja kesehatan mental dan fisiknya dapat dikelola. 2. Stabilitas pilihan pekerjaan. Dalam memilih pekerjaan, individu harus melakukannya dengan mantap dan berpindah-pindah kerja masih dapat dilakukan di usia awal dewasa dini. 3. Penyesuaian diri dengan pekerjaan. Proses penyesuaian diri dengan jenis pekerjaan yang telah dipilih meliputi sifat dan jenis pekerjaan, melakukan adaptasi dengan teman sejawat atau kerja, pimpinan, lingkungan kerja, dan aturan-aturan dalam dunia kerjanya. Di dalam aktivitas kerjanya, orang dewasa awal cenderung jarang untuk masuk kerja karena alasan kesehatan daripada pekerjaan yang lebih tua. Mereka memiliki kemampuan aritmatika dan kemampuan lainnya yang lebih baik daripada pekerjaan yang lebih tua. D. Dampak usia, seks, dan faktor keluarga terhadap perkembangan karir dan kepuasan kerja. Dampak usia terhadap perkembangan karir adalah individu yang memasuki fase dewasa awal di dalam aktivitas kerjanya. Orang dewasa awal cenderung jarang untuk masuk kerja karena alasan kesehatan daripada pekerjaan yang lebih tua. Mereka memiliki kemampuan aritmatika dan kemampuan lainnya yang lebih baik daripada pekerjaan yang lebih tua. Mereka cenderung gesit dan cekatan dalam bekerja sehingga mampu mencapai tahap pekerjaan yang mapan atau telah mencapai puncak karir, akan tetapi mereka kurang bijaksana dalam bekerja. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang baik adalah
dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh pada tata aturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan cara seperti mengurus dan memiliki surat kewarganegaraan, KTP, akte kelahiran, surat paspor, atau visa bagi mereka yang ingin ke luar negeri. Membayar pajak atau pajak televisi, telepon, listrik, air, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengendalikan diri agar tidak tercela di mata masyarakat. Mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat, ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, membersihkan selokan, memperbaiki jalan, dan sebagainya. Tugas-tugas perkembangan tersebut merupakan tuntunan yang harus dipenuhi seseorang, sesuai dengan norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Bagi orang tertentu yang menjalani ajaran agama, misalnya hidup sendu selibat, mungkin tidak mengikuti tugas perkembangan bagian, yaitu mencari pasangan hidup, dan bagian B membina kehidupan rumah tangga. Baik disadari atau tidak, bagian C dan D setiap orang dewasa muda akan melakukan tugas perkembangan tersebut dengan baik.